supaya yang beberapa kali disampaikan majelis ilmu, majelis zikir, majelis selawat itu adalah taman di antara taman-taman surga. Cahayanya memancar sampai ke aras dan didoakan oleh para malaikatnya Allah sampai kita bangkit, sampai kita bangkit. Kalau ada fauqa ini, kalau ada badan ada apa-apa. Nah, namanya adabnya duduk di majelis sebelum pada imam. Jadi sebelum duduk di majelis usahakan dalam keadaan duduk aurat tertutup rapi. Habis itu pasang niatnya amun kada bisa bahasa Arab, yang penting dalam hati sahaja aku beriktikaf di masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Nah itu sudah dihitung dari itu. Yang kita pasang niat sama-sama dalam hati. Yang sudah tahu alhamdulillah, yang belum tahu ini ilmu yang sangat berharga. Sahaja kami beriktikaf dalam masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Kebiasaan ulun sebelum kita mulai, ayo kita yuk sama-sama baca Fatihah. Semoga dengan diawali dengan surat Al-Fatihah pembuka, kita bermohon dalam Allah yang muni seberat dosa-dosa kita, abah mama kita, guru kita, kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Amin. Dan kita doakan dengan keberkahan Fatihah yang kita baca malam ini, semoga saudara-saudara kita yang ada di dusun kumuh itu hari Rabu mengikrarkan syahadat, diberikan Allah keistiqamahan di hati berbuatnya, masuk ke dalam Islam istiqamah sampai nanti. Amin. Semoga rezeki kita dibuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya, sederas-derasnya oleh Allah. Amin ya Allah. Dan berkah yang sangat banyak dalam rezeki itu, dan dimudahkan seberat-berat hajat-hajat kita dengan keberkahan Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiramil al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk kita sama-sama baca kebiasaan. Astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Alhamdulillah kali ini ketemu lagi lawan bagian. Ulun pada tahu malam Ahad Budi ini ada undangan ke Banjarmasin untuk menuluskan hajat orang yang minta diruqyah serumahan
sekeluargaan dengan sekalian rumahnya, karena ia pernah dulu mungkin belum diisi ilmu, belum pernah pulang ke majelis, jadi rumahnya itu dulu pernah diundang dukun untuk menyarati. Sekarang efeknya berasa. Doakan ulun berharap doa kuantian para jemaah yang akan menguatkan power ulun di pertempuran di bagian masjid. Alhamdulillah malam ini ulun hendak menyampaikan antara habis maghrib dengan habis isya ini berkaitan. Dan insya Allah waktu dahulu kami belajar mencari guru, ini yang sangat kami cari-cari. Topik malam ini yang sangat kami cari-cari. Jauh perjalanan, ada pernah belum guru membicarakan masalah ini. Ternyata bismillah dengan izin Allah dipertemukan dengan guru dengan pengorbanan yang sangat luar biasa mencari guru. Akhirnya dapat apa yang kami kehendaki. Dan kita seberataan sudah belajar masalah wudu, sudah mulai begemetan. Bacaan-bacaan sholat sudah mulai begemetan. Nah, jadi amun sudah mulai begemetan dan ini tanggung jawabnya guru Kanda Haji Ali, makanya di di pengajian umum ulun hendak menyampaikan tujuan kita sholat itu untuk apa. Ya jelas lah pasti untuk mencari ridho Allah pasti. Tapi setelah ridho itu apa yang dicari? Karena antara nomor 1 dengan nomor 2 ini berkaitan. Bila kada dapat ridho, pasti kada dapat yang nomor 2 ini. Tapi bilanya dapat ridho Allah, pasti nomor 2 yang itu. Dan bisa dilihat dalam kesehariannya habis selesai sholat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Quran Surah An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salat salawata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, ya Allah, janganlah kamu mendekati itu jangan, apalagi sampai mendirikan melakukan sholat. Tapi jangan gagal paham dulu, apalagi sampai gagal ginjal. Oleh ulun perlu diingat menyampaikan Baya sampai mendirikan sholat, dan dipulihkan kemudian mendirikan sholat. Komando di situ menarik peringatan itu. Yang kayak apa ajar Allah, hai orang-orang yang beriman, yang dirawat itu yang beriman. Allah itu luar biasa. Ada ya ayuhan nas, wahai manusia, berarti selain manusia ada wahai, ada hai. Ada. Nah, tapi bila ya ayyuhalladzina, artinya wahai orang-orang yang beriman, berarti itu khusus pakai kita. Allah tuh menyapa kita wahai orang-orang yang beriman. Yang kada beriman kada hai. Janganlah kalian mendekati, apalagi sampai mendirikan sholat, ketika kalian menjadi Allah dalam keadaan mabuk. Nah, inilah pentingnya kita berguru. Kalau membaca sesuai kontekstual, maksudnya kontekstual tuh karena ada lagi yang instruksi ulun yang hijab. Yang kontekstual tuh maksudnya membaca Al-Quran, membaca terjemahnya, ada berguru. Nah, ini yang bahaya. Membaca Quran dia ada berguru bahaya. Nah, apalagi menerjemahkan Quran. Nah, jadi ujar guru kami takuni, jangan kalian mendekati apalagi sampai mendirikan sholat ketika kalian atau kamu dalam keadaan mabuk. Ada mungkin bahwa orang mabuk sholat, ada mungkin inya jalannya sama goyongan, apalagi berwudu bisa membasuh kepala muha 4 kali, tangan 6 kali, jadinya belum pulang. Rasanya muha ini hari ini bacanya ulangi pula lah, kayak itu aja. Mabuk yang dimaksud oleh Allah sini maknanya dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Ibnu Katsir adalah orang yang kada mengerti, kada paham dengan apa yang dibacanya dalam sholat. Nah, tapi kita proses belajar, ada keinginan hendak tahu, karena gagal ginjal pulang. Nah, kami kada mengerti, belum baca Fatihah, belum jujur baca maknai sholat, berarti kada
susah nih kita bersesolatan lagi. Nah ini gagal ginjal pula. Kalau gagal paham masih nyaman diobati. Tapi kalau gagal ginjal ini kan ada obatnya. Kenapa? Karena orang ginjal itu bilanya sudah gagal ginjal cuci darah. Nah kayak ini juga dalam pemahaman belajar bilanya sudah gagal ginjal memahami. Ianya bisa bawaan lawan kawan di higa. Tuh ujar guru, ujar mantri, ada usah sambayang kita kadang arti itu maknanya kita ini orang mabuk. Nah lain pula ini maknanya mabuk adalah ada mengerti apa yang kalian baca, ada mengerti apa yang kalian minta. Ini terkhusus pakai orang yang kadang jaga isi ilmu tapi kadang mau jadi berilmu. Mengerti maksudnya kadang mau belajar. Kalau orang belum awal mengerti sholat, tapi ini masih proses belajar, itu dinilai ya Allah. Ada masuk kriteria orang mabuk. Nah, sampai dari Allah kamu atau kalian sadar apa yang kalian baca. Nah, jadi contoh kayak ini, ulun dan paham baca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Maknanya kan apa artinya kan tunjuki kami jalan yang lurus. Tapi olehnya kadang mau belajarnya ada tahu lurus yang dimaksud itu apa maknanya. Dalam tafsir dijelaskan yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim sambungannya yang diridhoi itu yang kayak apa? Yaitu jalannya para nabi, para rasul, para orang-orang yang soleh, para wali-wali Allah. Nah, amun inya kada mengerti karena inya koler belajar agama sehingga inya kada mengerti itu dikriteriakan mabuk. Karena inya al-kolero. Ini ada bahasa Arab namanya peradatnya al-kolero. Tatabanya sebutin aja al-paksai al-karasi. Ada di jalan al-cang ali. Nah, waktu kulit. Nah, itu bahasa Arab kebagian kejaran. Jadi kalau orang kadang mengerti dengan Fatihah ya itu yang asalnya maling ayam sembayang bang sembayang. Tapi batu tukang sembayang jadi maling kambing. Nah ini kadang mengerti apa namanya minta. Kan kita sholat itu kita berkomunikasi lawan Allah. Karena di pengajian lain kena ulun bawakan kitabnya yang apa hadis qudsi. Malam ini menyano kebanyakan karena kelanggar isya kelawasan. Karena kita bertahap bersambung. Nah, amunnya orang mengerti ihdinas siratal mustaqim, ini minta nih Allah. Ya Allah, ini ulun jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang biar ridhai atas mereka para nabi, para rasul, para wali-walimu, orang-orang yang soleh, aulia-auliamu. Amun inya meminta selesai sholat, walaupun ada khannas dalam hatinya, yang kalau ngaran jin khannas, min saril waswasil khannas, nah itu yang merayu, juntan ulangikan. Walaupun ada bisikan dari khannas, ini ada rasa malu. Karena apa? Aku tadi kayaknya habis sholat minta lawan Allah supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Amun aku menggawi pulang yang sesuai bisikan khannas ini tadi, berarti aku mengkhianati lawan permintaanku kepada Allah. Nah itu Quran surah An-Nisa ayat yang ke-43. Ada lagi makanya rancak bila ulun yang mengimami sholat selalu nampak istahu suruh vakum luruskan dan rapatkan saf selalu ulun ucapakan malam ini tadi kada oleh anak ulun ucapakan bang mas pengajian jadi kada selalu ucapakan dia ada 2 kali kalau pindah bulan kian itu dari saya. Di Quran surah Al-Ankabut ayat 45 Bismillahirrahmanirrahim innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya ya Allah sholat kalian itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Jadi Imam Ibnu Katsir ahli tafsir menjelaskan keji dengan munkar itu 2 bagian yang berbeda.
walaupun keji dan munkar. Tapi ini dua hal yang berbeda. Lain kada jadi satu. Ibnu Katsir mengatakan bahwa dalam sholat itu mengandung 3 perkara dari Ibnu Katsir. Beliau ini ahli tafsir. Yang pertama perkaranya dalam sholat itu adalah ikhlas. Artinya bila orang ada ikhlas, ada bacanya mau sholat, ada bakalnya mau sholat. Kalaupun sholat berat, masuk Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillah. Allah datangkan kalau Allah sudah menggerakkan hati seseorang dia menjadi. Makanya ulun bersyukur lawan sangat ulun anggap bulan pian kan bagi yang tak poha wa Allah, bagi yang tak anum sedikit apa, bagi yang tak anum lagi asli. Kayak Anda mau bermaghrib sidin menunaikan tugas di masjid, habis maghrib sidin ke sini. Hadisnya sahih. Barang siapa yang datang ke masjid atau ke majelis, nah itu perbuatan wajib dan sunnah kebaikan, maka setiap kakinya melangkah sebelah kanan itu adalah dicatat pahala, kakinya melangkah sebelah kiri itu dosa-dosanya diampuni. Sahih hadisnya. Ayo biar berapa obat. Makanya kadang kiri lawan tanda kau nih punya benar langkah sih. Aina esok lu nak mencobai karena bilangnya awak fit dari berapa itu nak sudah jadi. Kanan catatan pahala bertambah, kiri sabarataan dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah. Maka tadi dipadani dosa apa itu haknya Allah. Siapa dia tahu biar dosa-dosa besar diampuni. Sedangkan kita sholat belum tentu sholat kita diterima, namun dalam keadaan mabuk. Orang mabuk yang dimaksud tuh ya kayak ayam talinya kosong. Kita umpani loh beres kada tahu patoknya tuh kanu bertuk, tatapnya nak patok terus kan lapar. Yang pertama adalah Imam Ibnu Katsir ahli tafsir Al-Quran mengatakan sholat itu mengandung 3 perkara. Yang pertama ikhlas. Bila ada ikhlas ada bakal mau sholat. Kalaupun sholat berat, ada embel-embel, namanya kasih sholat. Memang kita pasar misalkan sholat, ngancap. Oh abahnya kasih sholat, bergerak jamannya. Nyaman pulakan kopi. Habis itu anak, sedang sholat, tinggal main. Satu umat lagi, satu umat, tinggal 5 menit lagi. Lah kasih nak sholat, nyaman mama mau beri duit, mantap. Tapi pak lihat baca cepat daripada kilatan sambaran petir, ketahuan kada ikhlas. Yang kedua khusyuk. Bila ikhlas pasti khusyuk. Bila kada ikhlas ada bakalan khusyuk. Kenapa? Banyak. Lambat-lambat kalau sembahyang dia anak nih. Bujung kurang tadi rencana 10.000, mama kembali lambat bisa 5.000 aja lagi. Pakai petir. Nang laki juga lambat-lambat apa nih sembahyang sama tinggi kopi. Begitu nang umam lambat-lambat apa nih sholat. Itu anak-anaknya ke pasar, kurang pasar. Ketakuan, khusyuknya itu kurang. Yang ketiga dalam sholat itu ada zikrullah, mengingat Allah. Ikhlas itu mendorong untuk mengerjakan perkara-perkara baik. Sedangkan khusyuk dalam sholat itu sebagai pencegah diri dari mengerjakan perbuatan-perbuatan yang munkar, yang dilarang oleh agama, yang dibenci oleh Allah beserta Rasulnya. Sedangkan dalam zikrullah itu kita dalam sholat membaca Al-Quran. Pertama Fatihah, kedua surat ayat sunnah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi
Barang siapa jar Nabi yang sholatnya tidak dapat mencegah dirinya yang melaksanakan sholat itu selesai sholat dari melakukan perbuatan keji dan munkar, maka sholatnya itu tidak lain makin menambah jauh antara dirinya dengan Allah. Jadi jangan dikira kita sholat itu selalu mendekatkan, tergantung kualitas sholatnya. Kalau sholatnya bawa paksaan, itu bukan malah mendekatkan makam kita kepada Allah, justru ada murka di situ. Allah itu kan mengetahui isi hati. Yang dipandang Allah itu bukan lisan kita, tapi kolbu kita. Makanya niat itu kan dipasangnya bukan di mulut. Niat itu kan dalam hati. Makanya ulama fikih sepakat 4 imam bahwa niat itu letaknya di dalam hati. Tapi sepakat lagi imam fikih yang mazhab 4 itu, barang siapa yang was-was makanya boleh menyaringi. Khawatir nih kalau kopina tahuru bilanya ada nyaringi, namun sudah dinyaringi itu kan mantap sudah kayaknya tidur kasar kan. Maka zuhur dan asar kurang lebih itu mataharinya di kata-kata itu aja. Ada perbedaan. Amunnya maghrib lawan subuh ada mungkin sama. Amun maghrib itu mengunang-unang kelihatan di luar rumah. Amun subuh lain ada mungkin. Nah jadi banyak kekurangan kita setelah kita banyak belajar, kita banyak berburu. Kita di sini bukan hanya manusia. Ulun pun sampai hari malam ini yang menyampaikan ilmu ini, jangan dikira sudah sempurna dari Tuhan dia. Yang menilai kesempurnaan kok kalau itu sedikit hak kita untuk menilai. Tapi Allah memandang proses belajar kita, keinginan kita, ada apa ngarannya, ada semangat kita dalam mempelajari ilmu-ilmunya Allah. Kalau belajar kita ada takut. Dikira sholat itu selalu mendekatkan kepada Allah. Bisa sahih nih dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sahabat dekat Nabi, luar biasa. Habis itu karena waktunya sudah masih lawas, kita sambung. Ada pertanyaan yang masalah tujuan sholat tadi untuk apa? Selain daripada ridha Allah kita sudah tahu. Ulangi lagi, tujuannya adalah supaya kita ada perubahan. Ada perubahan. Kita harus melihat sholat kita itu diterima atau padanya itu bukan. Di hati selesai kita sholat ada perubahan. Walau dia orang itu kalau apa saya membeli telapak tangan, tapi ada perubahan. Nah di situ ada harapan bahwa sholat kita itu diri. Tapi lama sholat jauh perjalanan, tapi kan ada perubahannya. Nah jauhnya tadi asalnya maling sandal, tak maling sepatu, asalnya maling sepatu, tak maling ayam. Padahal sholat harus habis sholat pulang memaling ayam, maling kambing pulang, ini maling sapi. Nah ini yang dimaksud oleh Nabi, semakin sholatnya itu tidak lain makin menambah jauh dirinya kepada Allah. Jadi ilmu itu penting. Kalau ada ilmu kita berkat guru kita dapat ilmu. Kita doakan dari guru-guru kita diampuni dosanya. Yang kedua menyangkut masalah, kita masuk sedikit ke bagian adat. Jadi perangai itu tuh ada perangai buruk. Ini bahaya nih. Walaupun di awal tapi sudah ditetapkan dari lisannya Sayyidina Muhammad Rasulullah, tempat orang yang kayak ini perangai buruknya di mana andaknya dipadamkan. Jadi kalau ingat semoga kita diselamatkan. Tapi kalau kita menganggap remeh lisannya Nabi, akhirnya karena posisi kita memang di tempat itu, jangan menyalahkan siapa-siapa. Isi-isinya sudah dipadamkan. Perangai buruk manusia
itu adalah adu domba, dan anak Rasulullah adu domba itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah beserta Rasul. Rujukan dalilnya itu ada di surah Al-Qalam ayat yang ke-10 sampai ayat 13. Karena kita baca akan rujukan dalilnya karena waktu bisa dia sudah parah. Kita masuk sedikit dulu, karena kita ulangi lagi di awal. Sifat dan perbuatan adu domba. Fitnah itu menimbulkan masalah. Namimah dalam bahasa Arab. Jadi amunnya ada mendengar orang menyambat namimah, itu berarti anjur atar, bahasa kita di kampung. Adu domba, ketujuh antar pemandiran yang ini ke pemandiran yang di sebelah. Ini cam-camannya atau lain-lain haram ya Rasulullah. Nabi kadang-kadang mengharapkan sesuatu karena kita sabarataan yang terlahir di muka bumi yang berpredikat agama Islam, Muslim, itu kita berhukum hanya dengan satu hukum, yaitu hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Nabi itu ini ada orang yang gagal paham, seolah-olah Nabi itu mengolah hukum seorangan. Ada dua orang yang saling dengan pendakwah, seolah-olah pendakwah itu menulis kitab seorangan tanpa rujukan dalil. Salah hamba hatinya aja, nanti gagal ginjal ya, gagal paham lagi. Rasul itu berhukum kepada hukumnya Allah. Kita umatnya Rasul ini yang jauh perbedaan jaraknya, kita berhukum dengan hukum awalnya hukum Allah, habis itu pulang kita berhukum dengan hukumnya Rasulullah. Nah, apa yang dimaksud hukum Rasulullah? Yang paling mengerti Allah itu ya Nabi, yang paling mengerti Al-Quran itu kadang memahami hukum itu berbeda. Itu yang hidup sejaman dengan Nabi. Makanya dia merujuklah banyak kepada Rasulullah. Apalagi kita, makanya kita Al-Quran, Al-Hadis, ijma ulama.